Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bisa melaksanakan upacara dan alhamdulillah semuanya keadaan sehat baik. Baik, Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu pada hari ini untuk wawancara terkait kebijakan pengambilan keputusan yang mana ini merupakan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak yaitu modul 3.1 terkait kebijakan pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang nanti akan saya tanyakan. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan nama dan masa kerja selama menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 12 TPN. Silakan Bapak. Baik, alhamdulillah nama saya selaku penanggung jawab sekaligus kepala satuan pendidikan di SMP Negeri 12 Najam Utara, Hukum Biarso SPD. Ya. Masa tugas saya menjadi penanggung jawab atau kepala sekolah itu mulai dari September 2015 sampai dengan sekarang, ya memang sudah terhitung lama, insyaallah seperti itu. Sebelumnya jadi guru juga dari 2005. Baik Bapak, terkait beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, untuk mengidentifikasi termasuk dilema etika dan bujukan moral itu rata-rata terus terang kami selaku kepala satuan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Tetap ada sebagian ataupun pembagian tugas yang kita berikan. Di sana ada humas, ada kesiswaan, dan ada BP. Ya, dari situlah kita itu bisa tahu. Dan juga terus terang untuk saya pribadi juga untuk identifikasi senantiasa kami berkomunikasi dengan anak-anak ataupun orang tua secara langsung. Itu secara untuk identifikasi kami yang ada. Baik Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu benar sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Ya baik, istilahnya untuk sama-sama itu baik tetapi harus diputuskan. Tentu kami juga satu dasarnya adalah masukan tadi, kemudian yang kedua adalah tentang program-program yang ada di sekolah, baik itu program-program yang dijalankan secara umum atau secara khusus. Maka untuk baru akan kita mengajunya ke sana. Kebijakan itu atau istilahnya keputusan ini yang kita ambil nanti berujung kepada pencapaian tujuan dari program sekolah rendah. Kalau enggak, ya maka yang paling besar bisa mendukung itulah yang akan kita putuskan. Yang bisa. Selanjutnya, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah yang mana ya sebetulnya standar itu ada sesuatu hal yang harus kita putuskan, tentu kami minta masukan di dalam rapat. Alhamdulillah kita itu rapat itu kan setiap bulan sekali. Selesai saya dapat informasi dari KKS, maka ada rapat. Yang rapat itu akan kami pakai untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan. Nah selain itu juga kami juga akan mesti cari pertimbangan-pertimbangan yang saya rasa atau yang senantiasa mendukung program-program yang ada di sekolah, baik itu dari teman-teman guru, kalau yang itu menyangkut tentang pembelajaran, kalau menyangkut ke siswa, maka keputusannya tentu dasarnya adalah masukan dari wali kelas, dari BP dan orang tua, serta mungkin ada sedikit juga dari masukan dari atau dari teman-temannya.
ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk yang paling efektif ya, kalau saya melakukan suatu atau memutuskan sesuatu, itu biasanya kami tidak berusaha untuk menunda. Kalau memang bisa itu diambil keputusan sekarang, diselesaikan sekarang, istilahnya secepatnya, sehingga tidak akan menghambat misalnya tidak akan menghambat program-program yang lain, kemudian dari hati dan sebagainya itu masih ada nyangkut lah, misalnya ada kemampuan atau kemauan untuk secara bersama-sama menyelesaikan itu yang bisa. Dan langkah yang saya ambil biasanya tentu muaranya adalah ke saya selaku penanggung jawab atau pimpinan satuan pendidikan, ya, makanya ya pertimbangan dari sana, misalkan secepat mungkin atau hari itu harus diselesaikan, tidak menunggu, kecuali untuk hal-hal yang harus dipertimbangkan tentang kemaslahatannya, kemudarannya dan sebagainya itu. Baik Bapak, yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, kalau tantangan atau hambatannya selama ini satu yang jelas kadang di dalam memutuskan sesuatu itu pertimbangan yang paling berat bagi kami selaku penanggung jawab satuan pendidikan adalah kurangnya komunikasi. Biasanya gitu, ada hal ini baik harus kita putuskan. Nah, dari situlah kadang masukan-masukan yang kami peroleh itu sangat minim, baik itu dari guru ataupun dari stakeholder yang ada di sekolah. Ini yang dilema bagi kami. Apalagi kadang ada teman-teman kita yang kurang terbuka di dalam menyampaikan usulan-usulan. Nah, itulah merupakan hambatan bagi kami. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema ITK ini, atau langsung menyelesaikannya di tempat? Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau tentang penyelesaian, kalau memang itu istilahnya kita setelah dapat masukan baik dari teman-teman dan yang lain itu bisa diselesaikan sekarang, maka kita selesaikan secara langsung, jadi tidak ada yang kita tunda. Tetapi kalau memerlukan kerjaan pihak-pihak lain, maka biasanya tentu akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak tersebut, bisakah menyelesaikan hari ini, ya, kalau tidak bisa kita jadwalkan kapan, ya, itu yang kita lakukan. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu di dalam penyelesaian kasus tentunya informasi yang diberikan ke kami itu lengkap, dalam artian bahwa sesuatu itu harus diputuskan secara benar, dalam arti mendukung dengan program-program sekolah, atau itu yang jelas masukan dari teman-teman. Kemudian yang lebih utama adalah dalam hal ini adalah keyakinan. Saya senantiasa menanamkan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, dan dukungan itulah yang bisa menguatkan kita di dalam pengambilan. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, di sini saya mengambil pelajaran atau pengalaman bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah hal yang mudah Pak, ya, dalam pengambilan suatu keputusan itu tentulah harus bijaksana, bertanggung jawab, dan tentunya keputusan-keputusan yang diambil dapat berpihak kepada murid. Ya, baik, demikian Bapak wawancara pada hari ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.